Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, ahibati fillah. Sebagian kita sibuk mempersiapkan diri untuk mudik. Sekarang sudah berada di awal Ramadan, bentar lagi liburan, bentar lagi akan pulang, bertemu dengan orang tua, sebagian menghitung perjalanannya panjang banget ya. Ada yang naik motor dari Jakarta sampai ke Lombok ya. Ada yang dari Lombok sampai ke Jawa Tengah. Ada yang di Jakarta naik motor sampai ke ujung Indonesia di Aceh. Dan semua mempersiapkan diri untuk perjalanan itu. Sebagian ada yang harus beli tiket pesawat. Dan dia juga sibuk memikirkan gimana harus booster. Kalau nggak PCR, aduh macam-macam lah pertimbangan. Manusia memikirkan perjalanan panjang dia ketika mudik. Ada perjalanan panjang yang harus kita lalui bersama-sama. Semua punya jalan masing-masing. Itu perjalanan setelah kematian. Kita udah membahas bagaimana tatkala manusia meninggal dunia. Bagaimana kondisi dia di alam barzakh, di alam kubur. Bagaimana kemudian dia dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Untuk masuk ke dalam sidang. Karena semua amalan yang kita lakukan, baik yang buruk atau yang soleh, kelak balasan yang sempurna itu bukan sekarang, tapi kelak nanti pada hari kiamat. Untuk mendapatkan balasan atas semua amalan yang dilakukan, maka ada proses penyidikan ya, BAP, kemudian nanti ada persidangan, kemudian keputusan dari hasil sidang tersebut dibagikan rapot ya sebagai penguat atas apa vonis yang dia dapatkan. Kemudian ternyata nggak cukup, masih ada proses penimbangan, mizan, sebagaimana kita udah bahas. Kemudian setelah itu baru dieksekusi. Manusia digiring untuk menjalani keputusan dari persidangan. Sebagian menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, dan sebagian berjatuhan ke dalam api neraka. Di akhir hari dari persidangan itu jamaah, ada pengelompokan manusia, di mana semua akan dikelompokkan sesuai dengan profesi dan amalannya ketika di dunia. Yang alim bersama para ulama, yang pezina bersama para pezina, para koruptor bersama para koruptor, perampok dengan perampok. Semua dikelompokkan agar mereka melihat, ini loh kelompokmu ketika engkau hidup di dunia dan sekarang kau pun akan bersama mereka. Kemudian bagaimana digambarkan sesembahan setiap manusia dengan kelompok-kelompok mereka. Lalu Tuhan yang mereka sembah di dunia digambarkan, kemudian diikutin sama mereka. Yang menyembah mentari akan digambarkan mentari menggiring, memandu mereka. Yang menyembah bulan, yang menyembah sapi, yang menyembah Fir'aun. Maka makhluk-makhluk yang dipertuhankan itu akan memimpin mereka, kemudian mereka akan berjatuhan ke dalam api neraka. Dan ahibati fillah,
Mereka digiring seperti binatang ternak. Yang mengherankan, mereka digiring di wajah mereka. Mereka tidak berjalan di atas dua kaki mereka, di atas wajah mereka. Na'udzubillah minan nar. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Furqan ayat 34. Apa kata Allah Jalla Jalla? Nah, silahkan dibaca. Anak Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz? Nah, tafadhali. A'udzubillah. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Na'udzubillah minan nar. Para sahabat heran bagaimana mereka berjalan di wajah mereka. Yang biasa berjalan di atas dua kaki. Digiring itu kan jalan di atas dua kaki. Tapi mereka berjalan di atas wajah mereka. Terkena batu, terkena apa wajah mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat yang dapat membuat manusia berjalan di atas dua kakinya, dia pula yang dapat menjalankan mereka di wajah mereka. Dan ahibati fillah, sebelum mereka sampai ke neraka, untuk masuk ke dalam neraka, disiksa di dalam api neraka, mereka mendengar suara. Manusia itu kalau lagi santai tahu-tahu dengar suara yang menakutkan, kaget. Bagaimana kalau mereka mendengar suara neraka? Allah menyebutkan hal ini di surat Al-Furqan ayat 12. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Nah, silahkan dibaca. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Ahibbatillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Mereka tidak ingin masuk neraka. Mendengar suara itu mereka menahan diri untuk tidak masuk. Tapi mereka digiring. Sehingga mau tidak mau mereka akan masuk ke neraka. Masuklah mereka ke neraka. Tersisa orang-orang yang beriman. Dan sisa ahlu kitab yang beriman dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Kemudian dibagikan cahaya sebagaimana kita sudah membahasnya. Bagaimana ada kondisi orang-orang munafik. Yang akhirnya mereka terpisahkan dari barisan umat Islam. Mereka jalani bareng umat Islam nih. Sebagaimana di dunia, orang-orang munafikin berkoar-koar. Seakan-akan mereka orang yang paling Islam, orang yang paling toleransi, orang yang paling menjalankan agama dengan baik. Nanti pada hari kiamat, mereka bersama umat Islam. Kemudian dipisahkan mereka. Sehingga mereka punya jalan sendiri menuju ke neraka dan umat Islam punya jalan sendiri menuju ke surga. Tapi jalan yang ditempuh itu kurang lebih sama. Gimana? Mereka harus melewati neraka. Kalau yang orang-orang musyrikin berjatuhan di neraka. Kalau yang orang mukmin, mereka menemukan jembatan ternyata. Ada jembatan yang menyambung dari mulut neraka sini ke ujung sana. Kemudian nanti ada jembatan lagi yang kemudian jembatan itu mengantarkan ke surga. Ahibati fillah, dulu ketika anak kecil ya. Ya mungkin sebagian kita masih mendengar. Bahwasanya semua orang Islam itu pasti masuk neraka terlebih dahulu. Jadi kalau mau masuk surga itu harus masuk neraka terlebih dahulu. Iya, gak harus masuk sih. Tapi melewati neraka pun dianggap masuk. Karena sirat yang terbentang menuju ke surga itu adanya
terletak di atas neraka. Sehingga secara otomatis semua yang ingin menuju ke surga, baik para nabi, orang soleh, ya harus melewati. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Maryam ayat 71-72. Menggambarkan perjalanan ini. Baca ya Ustaz ya. Nah, tafadhal. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan mendatanginya adalah melewatinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sahabat lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, afwan. Beliau mengatakan, "Thumma yu'ta bil jisr." Kemudian didatangkan jembatan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam. Kemudian jembatan itu diletakkan di atas neraka jahannam. Ahibati fillah. Bicara jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wa mal jisr. Jembatan seperti apa ini? Kenapa para sahabat ingin tahu? Karena mereka harus melewatinya. Informasi ini penting sehingga kita dapat mempersiapkan diri bagaimana cara melewatinya. Kalau dikatakan nanti kalian nih, momennya ketika mudik, ada jalan yang putus dan ada jembatan yang putus. Terus gimana? Kalian bisa melewati ada jembatan darurat tapi kalian harus pegang tali. Harus pakai pengaman. Orang kan tahu, oh aku harus persiapan ini dan itu. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa mal jisr? Jembatan apaan tuh ya Rasulullah? Qala madhadatun wa zillah. Madhadah, licin dan membuat tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib. Atas jembatan itu ada pengait-pengait. Ada seperti bola-bola besi dari duri. Yang dia dilemparkan dari dalam neraka. Mengait orang-orang yang melewatinya. Mereka lewat tahu-tahu ada yang diseret kemudian terjatuh ke dalam neraka. Dan seperti bola duri. Orang kalau terkena itu, imma dia terluka atau dia terseret. Ahibati fillah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu setelah menyebutkan hadis yang tadi, beliau mengatakan balaghani annal jisra adaqu minas sya'rati wa ahaddu minas saif. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai kepada aku informasi bahwa jembatan itu, yang disebut sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Riwayat Muslim. Ahibati fillah. Jadi sirat itu, kalau ingin tahu sirat seperti apa, sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam. Licin.
memudahkan orang untuk tergelincir. Di kedua sisinya ada pengait seperti jangkar dan seperti duri-duri besi. Besar jangkar itu. Pengait itu besar. Nabi SAW mengatakan, La ya'lamu qadra idhamiha illallah. Nggak ada yang tahu seberapa besar itu pengaitnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan dia lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bagaimana kita melewatinya? Jembatan-jembatan yang disebutkan oleh atau di video oleh sebagian orang ya, yang menakutkan, jembatan itu masih bisa dilewati. Tapi sirat, kalau dikatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, kelihatan aja nggak kelihatan. Gimana melewatinya? Melewatinya itu bukan dengan ketangkasan dan keahlian, tapi dengan amalan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang pertama melewati sirat dan juga umat beliau. Semoga kita melewatinya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Dan dibentangkan sirat di antara dua punggung neraka jahanam. Dan aku bersama umatku menjadi manusia yang pertama melewatinya. Rawahul Bukhari. Dan kondisi orang yang melewati sirat itu 3. Tergantung amalan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, wa fi hafatay sirat kalalibun mu'allaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Di kedua sisi sirat terdapat besi pengait yang digantungkan, yang diperintahkan, dia menerima perintah untuk menyambar siapa yang diperintahkan. Maka gimana kondisi orang-orang yang melewati sirat? Di hadis ini Nabi SAW menyebutkan 2. Famakdushun najin wa makdusun finnar. Ada kondisi orang yang lecet tapi selamat. Ada kondisi orang yang terjungkir masuk ke neraka. Di dalam hadis ini disebutkan 2 kondisi orang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya kondisi orang-orang itu 3 sebenarnya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Ada yang selamat tidak tersentuh api sama sekali. Ibtillah, bayangin ya, orang itu kalau suruh melewatin api, maka dia takut kan. Kadang-kala dia harus pakai pakaian pemadam kebakaran atau apa supaya tidak terkena api. Maka ada yang selamat tidak lecet dan luka sedikit pun. Wa qismun yukhdash thumma yursal fa yukhallas. Ada satu orang lagi, satu golongan yang dia lecet. Dia terkena tuh sambaran api, tapi kemudian dilepas. Dia selamat. Artinya nggak sampai jatuh ke neraka. Yang ketiga ada yang dilemparkan dan jatuh ke dalam neraka. Di riwayat lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'min 'alaiha kat-tarf wa kal-barq wa kar-rih wa ka-ajawidil khail war-rikab. Fanajin musallam wa najin makhdush wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Orang yang mukmin ketika melewati sirat
Ada yang secepat kedipan mata. Kedipan mata tahu-tahu nyampe. Berkedip udah nyampe ke ujung. Ada yang seperti kilat. Kemudian dia nyampe. Ada yang secepat angin. Ada yang secepat kuda-kuda yang kencang lari. Ada yang secepat pengendara onta. Maka Nabi SAW menyebutkan, ini berkaitan dengan kondisi orang mukmin. Beliau menyebut, kalau orang kafir udah nggak usah dibicarakan, mereka udah berjatuhan ke neraka. Ini bicara orang beriman. Fanajin musallam, ada yang selamat tadi, tidak tergores sedikit pun. Kondisi kedua, wanajin makhdush. Ada selamat tapi terluka-luka. Ada baretan di tubuhnya. Wa makdusun fi nari jahannam, ada yang terjungkir jatuh ke dalam neraka jahanam. Habis. Hatta yamurra akhiruhum yushabusa. Sampai orang yang terakhir melewatin sirat itu merangkak jemaah. Ditarik dia merangkak, nggak berani dia jalan. Dan kita tahu semua tergantung. Di sana semua tergantung amalan. Di sini enggak. Ada orang yang enggak sholat, enggak puasa, Masya Allah rezekinya lancar. Dihormatin manusia, suka bohong, suka berdusta, tukang tipu. Di dunia kita mendapatkan dia dihargain sama orang. Di akhirat enggak ada lagi tuh. Semua tergantung amalan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, mungkin dalam kesempatan lainnya menceritakan tentang orang yang melewati sirat. Beliau menyebutkan fayamurru awwalukum kalbar. Orang yang pertama melewati sirat di antara kalian itu kalbar. Seperti kilat. Qultu bi abi anta wa ummi Allah. Kalau bicara kilat ya, sekarang orang bikin film, orang itu bisa lari secepat kilat ya. Ceritakan ini itu macam-macam, flash. Nanti akan terjadi. Bukan karena suka latihan, tapi karena memang amalannya mengantarkan dia untuk seperti barang. Qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'an kamaril barq. Apa maksudnya orang jalan seperti kilat tuh gimana ceritanya? Qala alam tarau ilal barqi kaifa yamuru wa yarji' fi tarfati ain. Fi tarfati ain. Kau ngelihat enggak bagaimana kilat itu datang dan hilang dalam sekejap mata? Ya kelihatan, tahu-tahu udah hilang tuh. Tsumma kamarrir rih. Kemudian Nabi menjelaskan SAW, kemudian ada yang melewatin sirat seperti angin. Tsumma kamarrit tayr. Kemudian ada yang seperti burung. Wasyaddir rijal. Seperti laki-laki. Kencang. Tajri bihim a'maluhum. Yang membuat mereka dapat kencang itu amalan mereka. Bukan nasab mereka, bukan duit mereka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat ketika melewatin sirat, karena amalannya memang gak cukup, sehingga dia lambat, terluka-luka mungkin. Lam yusri' bihi nasabuh. Gak mungkin dia bisa kencang, bisa cepat gara-gara nasabnya. Gara-gara garis keturunannya. Oh ini kan keturunannya ulama. Nah, tergantung amal. Wa nabiyukum qa'imun 'alas sirat. Dan nabi kalian berdiri di atas sirat. Dia melihat bagaimana umatnya melewati sirat. Wa yaqulu rabbi sallim sallim. Doanya para nabi ketika itu hanya meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan
Selamatkan ya Allah. Nggak minta lainnya. Bas salim. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Sampai ada orang-orang yang amalannya nggak kuat lagi mengantarkan dia. Hatta yaji'ar rajul fala yastati'u sayra illa zahfa. Rawahu Muslim. Sampai nanti ada orang yang ketika disirat itu udah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Terus gimana? Merangkak dia. Bayangin ya. Merangkak di bawahnya neraka. Orang itu kadangkala ada yang takut dengan ketinggian. Sehingga dia jalannya melihat ke depan. Bagaimana dengan yang merangkak? Dia melihat ke neraka. Bagaimana dia melihat pengait-pengait, jangkar-jangkar itu dari kanan, dari kiri. Menyambar orang-orang yang melewatinya. Semakin down ya orang. Tapi gimana? Tajri bihim a'mal. Yang membuat mereka lari itu adalah amalan. Kondisi yang sangat menakutkan jamaah. Kata Nabi SAW, hatta yamurra alladhi u'tiya nurahu ala ibhami qadami. Sampai akhirnya yang melewatin sirat ini, orang yang dikasih cahaya, ingat pada waktu pembahasan cahaya, ada yang dikasih cahaya di ujung jempolnya. Nah, ini orang yang dikasih cahaya di ujung jempolnya, yahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Dia merangkak dengan kedua tangannya, dengan kedua kakinya. Dan wajahnya juga. Orang kadang-kadang menjadikan wajahnya untuk nahan ya. Supaya nggak jatuh, supaya apa. Wa ta'laqu rijlun wa yusibu jawanibahunna. Sampai kadang-kadang dia terjatuh. Dia bergelantungan. Ya, mungkin. Dia bergelantungan di sirat ini. Salah satu kakinya ke bawah sudah lepas. Kan ada yang menggantung dua kakinya di atas. Ini kata Nabi SAW. Wa ta'laqu rijlun wa yusibu jawanibahunna. Menggantung kaki satu yang satunya akhirnya terkena dengan api neraka. Terbakar. Fala yazalu kadzalik hatta yakhlu. Tapi ini orang terus dia berusaha. Semua kepingin selamat jemaah. Semua ingin selamat. Dan sebagian orang ingin selamat di dunia ini. Tapi nggak beramal. Ini orang gara-gara kurang amalannya. Banyak dosanya. Akhirnya apa yang akan nolong dia? Akhirnya dia bergelantungan. Fala yazalu kadzalik hatta yakhlus. Dia tetap dalam kondisi seperti itu sampai selamat. Fa idza khalasa waqafa 'alaiha. Ketika dia selamat setelah melihat, setelah merasakan panasnya neraka yang mengenai tubuhnya, wajahnya, ketika dia selamat, dia berdiri menghadapkan neraka itu. Sambil mengatakan, Alhamdulillah. Dia nggak tahu nih orang-orang udah pada masuk surga. Pada udah hidup dalam kenikmatan. Dia baru aja selamat dari sirat. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Laqad a'tanillah ma lam yu'ti ahadan. Allah telah memberikan kepadaku nikmat yang tidak diberikan kepada seorang pun. An-najjani minha ba'da ra'aituha. Di mana Allah menyelamatkan aku dari neraka setelah aku melihat. Bukan hanya melihat dengan mata, dengan hati, tapi tubuhnya pun merasakan dibakar neraka. Maka dia mengatakan Alhamdulillah. Rawahu At-Tabrani. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah. Agar kita bisa selamat tatkala meniti sirat, maka kita harus mempersiapkan. Dan kondisinya tadi udah disebutin. Beda-beda. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti kuda yang lari dengan kencang. Ada yang seperti larinya onta. Abdul Razak meriwayatkan dari Qais ibn Abi Hazim. Qala kana Abdullah bin Rawaha
wadian ra'sahu fi hijr imra'ati. Abdullah bin Rawaha pernah suatu hari meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Fabaka. Lalu Abdullah bin Rawaha menangis. Fabakat imra'atu. Istrinya ikut nangis. Melihat suaminya nangis, istrinya ikut nangis. Faqala ma yubkik. Kata Abdullah bin Rawaha, engkau kenapa nangis? Faqalat ra'aituka tabki fabakait. Aku melihat engkau nangis, aku jadi nangis, terharu gitu. Jadi kadang-kadang kita nangis karena sebabnya ngelihat orang nangis. Wailah kita nggak kepingin nangis. Tapi karena melihat orang nangis, tahu-tahu terharu dan ikut menangis. Kata Abdullah bin Rawaha menyebutkan kepada istri kenapa dia menangis. Inni dzakartu qaulallahi azza wa jal. Aku mengingat firman Allah azza wa jal. Yang tadi kita bacakan surat Maryam. Di mana Allah azza wa jal mengatakan wa in minkum illa wariduha. Kata Abdullah bin Rawaha, aku mengingat firman Allah yang mengatakan setiap kalian pasti akan melewati. Fala adri anju minha amla. Kata Abdullah bin Rawaha, aku nggak tahu apakah aku selamat atau tidak, aku nggak tahu. Ini yang menyebabkan dia menangis. Wa fi riwayatin wa kana maridan, dan disebutkan dia dalam kondisi sakit. Jadi orang kalau sakit nih biasanya memang akan ingat akhirat ya. Dia akan ingat dengan setelah kematian. Ibn Jarir meriwayatkan dari Abu Ishaq. Abu Ishaq Sabi'i mengatakan kana Abu Maisarah idza awa ila firashi. Abu Maisarah nih salah satu ahli ibadah. Dia kalau sudah menuju ke ranjangnya untuk tidur, qala ya laita ummi lam talid. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata ibuku tidak melahirkan. Tsumma yabki. Kemudian dia menangis. Ditanya nih, ma yubkik ya Aba Maisarah, engkau nangis kenapa, ada apa gitu. Faqala ukhbirna anna wariduha au akhbarana anna wariduha. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa semua kita pasti masuk neraka. Tadi dengan melewati neraka. Walam nukhbar anna sadiruna anha. Tapi yang jadi masalah kita nggak pernah dapat berita kita selamat dari sana apa nggak tahu. Tapi kalau melewati neraka, semuanya bakal melewati neraka. Sudah kita tahu. Tapi informasi keselamatan buat kita, ini yang tidak diberikan kepada kita. Yang membuat orang jadi kepikiran. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Hasan al-Basri. Dia berkata, qala rajulun li akhi. Ada seorang yang pernah berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar. Berita udah nyampe enggak kepadamu? Berita apa? Engkau akan masuk neraka. Engkau akan melewati neraka. Semuanya. Qala na'am. Iya, aku dapatlah, aku tahulah berita itu. Qala fahal ataka annaka sadirun anha. Apakah datang berita kemudian yang menyebutkan engkau akan selamat dari neraka? Qala enggak ada. Yang ada berita aku akan melewati neraka, tapi berita aku selamat enggak ada. Qala fa fima dhahik. Terus kenapa engkau terus ketawa-ketawa? Ketawa-ketawa. Foya-foya bersenang-senang. Kata Abdullah bin Mubarak, fama ru'iya dhahiqan hatta lahiqallah. Kemudian orang ini enggak pernah terlihat tertawa sampai dia berjumpa dengan Allah, meninggal. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana agar kita bisa melewati sirat dengan selamat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita sebuah bekal. Apa kata beliau? Man istaqama ala siratil ma'nawi fid dunya. Barang siapa yang istiqamah di atas sirat, di atas jembatan yang tak terlihat secara makna, itu jembatan keimanan ini. Di dunia dia istiqamah di atas agamanya.
Yang tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang dalam kehidupan dunia dia istiqamah di atas jalan yang lurus ini. Fa innahu yathbut. Maka dia insya Allah akan tidak tergelincir. Yamurru bisalamin ala siratil hissi. Dia akan melewatin sirat yang nyata kelak pada hari kiamat. Dan selamat. Karena ketika di dunia dia meniti jalan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim, dia ikutin. Islam ini dia ikutin. Maka dia selamat nantinya. Wa man inharafa 'anis siratil mustaqimil ma'nawi fid dunya. Tapi yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim yang telah Allah tetapkan di dunia ini, itu jalan Islam ini, fa innahu yasqutu fi jahannam. Maka dia akan terjatuh di neraka jahannam. Na'udzubillah. Wala yaslam. Wala ya'bus. Maka dia tidak akan melewati sirat yang nampak nantinya jemaah. Akan selamat. Karena sirat yang di dunia dia nggak ikutin. Jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ada sebuah penjelasan setelah mereka melewatin sirat, kemudian mereka kemana? Setelah mereka meniti sirat, terus mereka kemana? Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika mereka melewatin sirat, mereka tidak langsung ke pintu surga. Perjalanan masih panjang nih. Apa yang terjadi? Mereka akan ditahan di sebuah area yang berdekatan dengan surga, nyambung sama surga dan nyambung sama neraka. Jadi tadi jembatan itu nggak langsung ke pintu surga, tapi ya kayak jembatan sungai ya, di mulut sungai itu jembatan. Setelah itu ternyata bukan pintu surga, masih ada apa? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza khalasal mu'minuna minan nar ubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalim kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudzibu udhina lahum bidukhulil jannah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ketika orang-orang beriman selamat dari neraka. Yang masuk neraka ya udah, mereka diazab dulu. Yang kafir sudah enggak akan keluar dari neraka. Ketika orang-orang beriman selamat dari neraka, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan di sebuah area. Qantara itu bermakna jembatan satu lagi yang letaknya antara surga dan neraka. Kalau tadi jembatannya berada di atas mulutnya neraka jahanam, kalau ini jembatan lain yang bersambung dengan sirat sebenarnya, yang letaknya di antara surga dan neraka. Fayataqasuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Apa yang terjadi di sana? Ternyata mereka menyelesaikan urusan-urusan di antara mereka. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan di antara mereka yang tidak sampai memasukkan mereka ke neraka, itu ada kisos, ada balas-balasan. Di mana tempatnya? Di qantara ini. Kenapa? Karena mereka nggak akan masuk surga sampai bersih hati. Kata Nabi SAW, hatta idza nuqqu wa hudzibu. Sampai tatkala mereka disucikan, dibersihkan dari dosa sesama manusia ini. Sesama penghuni surga. Artinya orang-orang yang telah melewati sirat, insya Allah mereka akan masuk surga. Di sini terjadi kezaliman di antara mereka yang tidak sampai membuat mereka masuk neraka. Kisosnya di mana di sini? Ada yang harus diambil, ada yang harus dibalas umpamanya. Hatta itu ketika mereka sudah dibersihkan, sudah disucikan, udzina lahum bidukhulil jannah. Diperkenankan mereka masuk surga. Di mana malaikat menyambut mereka ya. Ini perjalanan panjang sampai bisa masuk surga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya Imam matar raha, ya Imam kapan istirahat? Capek nih hidup.
sholat lagi, puasa, taraweh, suruh ngaji, suruh nundukkan pandangan. Aduh, terlalu banyak aturan. Mata raha, kapan istirahat kita ini? Di awali qadamin taba'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, rahmatullah alaih. Di awal langkahmu kau letakkan di surga, itu waktu istirahat. Maka ketika mereka sudah dibersihkan hatinya, karena ingat, kalau masih ada iri dengki nggak akan nikmat surga. Orang kalau punya iri, sekaya apapun, setampan apapun, nggak akan pernah hidup nyaman. Dia akan menderita. Maka penghuni surga itu kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut. Di mana dicabutnya? Sepertinya dicabutnya di kontorah. Kami cabut perasaan ghil di antara mereka, iri dengki. Akhirnya mereka bisa duduk bersama, saling mencintai dan saling menyayangi. Lalu disebutkan dalam hadis ini, seorang di antara mereka, setiap orang yang masuk surga itu tahu sama rumahnya. Lebih tahu dengan rumahnya dia di surga daripada rumahnya dia di dunia. Ketika masuk surga, orang kan bingung kadangkala. Di tempat indah, kadangkala anak masuk ke hotel bintang 5. Kita bingung, ini lewat mana liftnya ini? Oh enggak, masih jangan masuk lift, ngurus apa? Kunci dulu. Ngurus kunci ini itu. Oh, di surga nggak ada. Orang masuk surga udah tahu sama tempatnya masing-masing. Bahkan dia lebih tahu dengan rumah dia di surga daripada rumah dia di dunia. Soalnya kalau kita masuk rumah yang nggak tahu, jadi asing dia mah. Buka ini, buka pintu. Mana ya kamarnya? Yang jelas di rumah antum nanti di surga, semoga Allah masukkan kita ke surga, nggak ada toilet, nggak ada toilet. Jadi semua orang ketika masuk surga ini perjalanan panjang jamaah berakhir di sana. Dan antum masuk ke rumah antum lebih tahu dengan rumah antum daripada di dunia. Nyaman jamaah. Bidadari-bidadari menyambut, malaikat di pintu surga menyambut, diberikan. Kalau di dunia ini kadang-kala kita masuk hotel itu ada welcome drink ya. Kasih minuman. Di surga nanti ada makanan. Kenapa kok makanan kok bukan minuman? Kok bukan welcome drink? Karena welcome drink mereka di mana? Di telaga Nabi SAW. Mereka udah dapat minuman di situ. Terus, maka mereka masuk surga disuguhin makanan. Apa? Awal yang dimakan sama mereka itu nanti memang ziyadatu kabidil hud. Ziyadah tambahan artinya ikan paus. Tapi nanti mereka akan disuguhin makanan juga. Mungkin setelah makan itu mereka akan dikasih makanan thawrul jannah. Sapi jantan surga. Yang entah besarnya seperti apa. Yang semua orang makan di ujung-ujungnya. Mereka menikmati. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minar. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Walaupun panjang, melelahkan, tapi menyenangkan. Anda kembalikan ke moderator. Tafadhali. Barakallahu fiik. Allah, dengarnya rasanya nggak mau berhenti Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, jadi ini nanti lanjutannya manusia berada di tempat jembatan ini antara neraka dan surga yang dimana dibersihkan hatinya di sini ya Ustaz. Iya, nanti kita akan bicara tentang kontoroh dan pintu surga serta Pintu masuk surga. dalam surga insyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Saya lanjut baca pertanyaannya Ustaz. Tafadhali barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz dan tim beserta jabah kajian. Amin. Ada seorang muslim menghutangi seseorang, kemudian yang diberi hutang kabur tidak mengembalikan hutang uangnya. Pertanyaan yang pertama, jika pemberi hutang sudah mengikhlaskan, apakah seseorang yang membawa kabur hutang itu tetap akan diadili di hari pembalasan, Ustaz? Pertanyaan kedua,
Pertanyaan kedua, jika si pemberi hutang tidak ridho dengan uang yang dibawa kabur, apakah diperbolehkan menuntut si penerima hutang di hari pembalasan? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Dosa itu ada dua macam. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Mengambil uang saudaranya, berhutang, kemudian kabur. Ini dua dosanya. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Kalau manusianya mengikhlaskan, urusan sama dia selesai. Urusan sama manusia ini kelak dia nggak akan nuntut. Tapi urusan sama Allah akan diselesaikan. Rasul SAW mengatakan, Man akhadha amwalan nas. Barang siapa mengambil harta manusia, berhutang sama manusia, dan dalam hatinya dia niat untuk tidak bayar, laqiyallah yaumal qiyamah sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat divonis sebagai pencuri dia. Padahal dia berhutang. Boleh jadi itu tadi yang orang An sudah minta maaf, dia nggak pernah bertobat. Tapi juga boleh jadi Allah memaafkan dia karena kita tahu semua dosa selain kesyirikan masih ada kesempatan dimaafkan sama Allah. Tapi kalau umpamanya nih orang ngambil tadi, nggak bayar, dan yang punya uang nggak ikhlas, maka dia bisa dituntut pada hari kiamat. Kalau orang ini niat bayar sebenarnya dan dia sudah bertobat kepada Allah, memang nggak mampu bayar dia, nggak mampu. Ada orang yang nggak mau bayar, ada orang yang nggak mampu bayar. Orang yang tidak mampu bayar, sedangkan dia punya niat untuk melunasi dan dia berusaha untuk melunasinya, insya Allah Allah akan mudahkan urusan. Perkara nih orang akan menuntut, ya tuntutan dia itu hak dia. Oleh karena itu kelak Allah akan tegakkan keadilan di sana. Bagaimana dengan orang ini? Ya Allah akan menyelesaikan urusan orang ini karena dia orang yang nggak mampu memang. Dan dia berusaha. Berbeda dengan orang tadi yang sejak awal pinjam nggak niat bayar. Ada orang-orang seperti itu. Maka kita jamaah menghadapi orang-orang yang ngutang sama kita, tolong jangan disamaratakan. Ada orang yang baik, pokoknya utang udahlah, nggak apa-apa, anak ikhlaskan. Engkau lihat ada orang-orang yang kalau engkau ikhlaskan, engkau nggak tagih utangmu, dia pinjam sama semua orang kayak gitu. Pinjam sama fulan, pinjam sama fulan, pinjam sama fulan. Atau minta sama fulan. Kita merusak dia. Harusnya kita katakan fulan jangan dipinjemin. Jangan. Fulan ini nggak bayar. Wala tanya, wala ini. Artinya demi menyelamatkan dia. Karena ingat semua dosa diampuni. Orang yang mati syahid ini diampuni semua dosanya. Illa dain, kecuali hutang. Itu nggak diampuni. Karena urusannya sama manusia. Yang urusannya sama Allah selesai. Tinggal yang urusannya sama manusianya ini. Dia harus selesaikan kelak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Ana Naswa dari Bogor. Izin bertanya Ustaz. Ana masih sekolah kelas 12. Berarti ini mungkin di kelas 3 SMA ya. Kelas 6 ya. Kebetulan jurusan yang Ana ambil adalah fashion designer. Selama Ana sekolah, sebelum membuat baju diharuskan membuat desain baju yang berbentuk tubuh. Apakah selagi tidak memakai mata, hidung, dan mulut, apakah boleh Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah, dia kuliahnya apa? Desainer. Iya, desainer ya. Desainer baju Ustadz. Desainer baju. Ya, hibati fillah. Yang pertama kalau kita membuat desain baju ya yang tidak ada wajahnya, insya Allah aman. Kalau tadi dikhawatirkan ya, karena Rasulullah SAW mengatakan asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah yang menggambar yang bernyawa.
Bagaimana Nabi SAW marah ketika di rumahnya itu ada salah satu ruangan yang ketutup sama tirai yang ada gambar bernyawa. Nabi marah kepada Aisyah radhiyallahu. Tapi bagaimana dengan membuat tadi desain baju, tapi dia tidak membuat kepalanya seperti manusia, nggak ada masalah insya Allah. Karena Nabi SAW mengatakan as-suratu ar-ra's. Fa'idha quti'a ar-ra's fala surah. Yang dimaksud gambar yang manusia diperintahkan untuk meniupkan ruh nantinya. Yang dia akan disiksa karena menggambarnya adalah kepala. Ini wajah nih. Kalau dipotong, udah nggak ada sudah. Jadi kalau sudah hilang wajahnya, insya Allah sudah tidak termasuk dalam gambar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Lanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ana bungsu dari 5 bersaudara. Semua saudara Ana akhwat. Sekarang ibu saya tinggal sama seorang cucunya karena ayah Ana sudah wafat. Di saat bulan Ramadan ini, seorang saudara Ana mengusulkan untuk gantian nemenin ibu kami untuk sahur dan berbuka. Tapi istri saya kurang setuju dengan berbagai alasannya. Ana mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Kalau Ana nggak terima usulan itu, mungkinkah Ana durhaka? Kalau Ana terima, takutnya Ana menyakiti perasaan istri Ana. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair. Jadi ini dibuat makanan apa orang tuanya dibawa ke rumahnya? Ya begitu Ustadz, jadi bergantian. Jadi pindah-pindah gitu rumahnya. Nah, tapi dia berat karena istrinya nggak, kayaknya keberatan istrinya gitu Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Buat yang bertanya ini, engkau adalah pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mengkondisikan. Kalau nggak bisa mengkondisikan anak buahnya, pemimpin itu biasanya dicopot. Artinya nggak pantas untuk berada di tempat itu. Engkau punya kewajiban berbakti sama ibumu lebih daripada istrimu. Bukankah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nas bihusni suhbati. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan pendampinganku? Kebaktianku, pendampinganku siapa? Kata Nabi SAW, ummu. Ibumu ya. Qultu thumma ay. Thumma man. Qultu thumma man. Aku katakan, kemudian siapa? Ibumu lagi. 2 ibu. Ya, setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Istri mana? Nggak ada istri. Qultu thumma man. Kemudian siapa? Kemudian bapakmu. Qultu thumma man. Kemudian siapa? Thumma al-adna fala. Kemudian yang lebih dekat lagi. Jadi yang paling dekat sama kita tuh ibu. Kenapa? Antum coba buka baju. Antum bercermin. Antum lihat ada sambungan di perutmu ini sama ibumu. Engkau pernah bersambung dengan ibumu. Kemana-mana engkau dibawa oleh ibumu. Tidur engkau bersama ibumu. Ibumu bekerja, engkau dibawa sama ibumu. Ibumu naik motor, engkau dibawa. Ibumu duduk, dibawa. Berdiri, ibumu ruku, sujud, engkau dibawa. Jadi bersambung engkau ini sama ibu. Dengan sambungan yang subhanallah tidak akan pernah bisa engkau lupakan. Pusar di perutmu itu menunjukkan engkau bersambung dengan ibundamu. Maka hendaklah engkau perhatian dengan ibumu. Lebih daripada perhatianmu kepada istrimu. Tapi gimana? Kondisikan istrimu. Kalau dikatakan istrimu keberatan, sampaikan kepada istrimu. Seharusnya ibu itu bersama aku. Bukan hanya di bulan Ramadan. Harusnya bersama aku. Aku sebagai anaknya. Aku punya
kewajiban berbakti sama ibuku. Itu surgaku. Dan sampaikan sekarang di bulan Ramadan. Bulan berlomba-lomba mencari keberuntungan. Ini ada keberuntungan yang mau datang. Pintu surga mau datang ke rumah kita. Kita merasa berat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, Al-Walid. Nabi pernah berpesan. Ini ceritanya Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan Nabi SAW bersabda. Al-Walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ya terserah engkau. Kalau engkau mau, engkau jaga. Kalau enggak, ya abaikan. Walid. Orang tua. Maka engkau katakan kepada istrimu, sampaikan kepada dia, hidup ini adalah perjuangan, perasaan berat engkau dengan ibuku itu adalah tambahan pahala. Dan semoga dengan seperti itu, ya kalau umpamanya tadi istri berat untuk melayani ibu ini dan itu, ya udah, kau cari pembantu yang melayani ibu. Katakan kepada istrimu, makasih sudah, biar aku sama pembantu yang melayani ibu. Jadi seorang laki-laki harus tegas. Karena ini berkaitan dengan surga dan neraka. Kalau dikatakan aku menyakiti perasaan istriku kalau aku bawa ibuku. Istrimu yang menyakiti perasaanmu. Ketika dia menolak. Memang dia, artinya perempuan itu boleh. Artinya dia memang terjadi keributan. Selalu ribut sama mertuanya. Ini dan itu. Dia punya hak tempat tinggal berpisah sama mertuanya. Oke. Tapi ketika tidak ada keributan, tidak ada masalah. Dan aman gitu. Cuma bicara kesenangan, beda lagi. Makanya seorang laki-laki itu jemaah. Kenapa diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu? Karena banyak alasan. Kadang-kala dia mau merawat ibunya, salah satu istrinya nggak mau, ya udahlah, cari istri yang lain yang mau merawat ibumu. Yang mau hidup bersamamu dan bersama ibu. Jadi laki-laki itu boleh menikah dengan memberikan persyaratan kepada istrinya. Umpamanya, aku mau menikah sama engkau, tapi engkau tinggal bersama aku dan ibuku. Kalau engkau mau, ahlan nggak mau ya istilahkan gitu loh. Hadza wallahu a'lam. Tapi insya Allah bisalah engkau rayu istrimu, bangkitkan perasaan kecintaan dia kepada surga Allah Azza wa Jal, dan semoga dengan dia membantu engkau berbakti sama ibumu, Allah memudahkan urusannya, dan kita tahu fadilah berbakti sama orang tua ya. Doanya dikabulkan, urusannya dimudahkan, dan tentunya ridha Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, atas segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas segala ilmu yang barakallahu fiik Ustaz, atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustaz serta seluruh umat muslim dalam keadaan sehat selalu dan dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Awal saya bertanya, apakah di jembatan Shiratal Mustaqim ini terdapat pos-pos setiap amalan yang kita kerjakan dan urusannya paling lama yaitu hablum minanas. Lalu amalan dan doa apa yang bisa dikerjakan seperti di alam kubur agar bisa sampai menuju surga tanpa menyentuh api neraka sama sekali Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Setiap amalan itu punya keistimewaan masing-masing. Sehingga siapa yang mengawal ketika melewatin sirat itu. Rasul SAW menyebutkan bahwasanya al-amanah dan rahim itu akan berada di samping sirat sana. Amanah dan rahim. Amanah bisa jadi menuntut orang ini ketika mau lewat sirat karena dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Dia ditarik ke neraka sama amanah itu. Dia jadi pengait-pengait. Rahim juga seperti itu. Ketika orang ini adalah orang yang memutuskan silaturahim dan ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Dia merasa punya banyak amal soleh. Dia sholat. Dia rajin berpuasa. Dia rajin berbagi. Tapi dia memutuskan silaturahim. Ditunggu sama rahim.
di pinggir sirat dilemparkan ke. Maka tolong dijaga itu amanah dan rahim. Kemudian puasa sunnah. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man sama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah Azza wa Jal, ab'adallahu bainahu wa bainan nar, baina wajhihi wan nar sab'ina khalifah. Kama qala Nabi. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Orang yang sering puasa sunnah. Sehingga dia akan terjaga di sana. Sodakoh pun akan seperti itu. Jadi amalan dia itu akan menyelamatkan nih orang. Bagaimana Rasul SAW menyebutkan Al-Quran wasiyam yashfa'ani yawmal qiyamah li sahibihim. Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin baca Quran, yang rajin sholat malam membaca Quran dan rajin puasa sunnah. Ketika dia hendak disiksa, mungkin ketika disirat hendak ditarik, dia akan mengatakan, ya Allah, ini orang senantiasa membaca aku di malam hari. Dan di siang hari dia puasa. Jadi seperti itu jemaah. Semua amalan kelak, kalau dikatakan pos-pos yang akan menyelamatkan itu, ada fadilah masing-masing yang dimiliki oleh setiap amalan. Sehingga setiap muslim itu berusaha untuk belajar skala prioritas, mana yang lebih diutamakan dan mana yang mungkin masih bisa ditunda. Intinya semua amal soleh berusaha untuk kita lakukan, karena kita nggak tahu mana yang bakal memberikan syafaat kepada kita nantinya, karena bergantung kepada diterimanya amalan kita. Dan syarat diterimanya amalan itu, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya itu banyak banget. Bismillah, di sini siapa aja yang punya grup-grup info kajian? Izin mau bertanya Ustaz, sejauh mana ketaatan kepada ulil amri dan pemimpin? Misalnya kita diperintah untuk mengambil uang di perusahaan. Apakah kita tetap harus taat dengan dosa diemban pemimpin atau bagaimana Ustaz? Tunggu. Jadi ngambil uang di perusahaan? Iya, kayaknya mungkin disuruh korupsi kali ya maksudnya. Kayaknya. Saya ulang. Ustadz Ahwan mau bertanya, sejauh mana ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin? Misalnya kita diperintah untuk mengambil uang perusahaan. Apakah kita tetap harus taat dengan dosa diemban pemimpin? Masya Allah, barakallahu fikum. Atau bagaimana Ustadz? Kayaknya seperti disuruh berbuat agak bagus ya Ustadz kayaknya. Baik, ahibati fillah. Yang pertama, semua orang itu akan menanggung dosanya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nggak ada dalam Islam itu konsep, udah antum kerjakan, ana yang nanggung dosanya. Nggak ada. Berkaitan ketaatan kepada pemimpin, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Bicara taat kepada Allah, mutlak kita taat sama Allah. Taat kepada Nabi sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Tapi kalau bicara taat sama pemimpin, itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhluk. Innama ta'atu fil ma'ruf. Beliau mengatakan taatan itu dalam hal yang baik gitu. Tidak ada ketaatan kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Nggak boleh taat gitu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tunggu anak akan bacakan ya. Baik, di surat Al-Ahzab ayat 67, 68 ya. Ketika Allah menyebutkan kondisi orang-orang di neraka Jahannam. Di ayat 66 Allah mengatakan, Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ketika wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Yaqulun, apa kata orang ini yang disiksa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul.
wa ata'na ar-rasul. Mereka mengatakan, duhai sekiranya kita taat kepada Allah dan Rasul. Ini perkataan mereka. Wa qalu rabbana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kita ini selama hidup di dunia taat dan patuh sama pemimpin-pemimpin kami, sama pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Mereka yang menyesatkan kami. Artinya gara-gara pemimpin-pemimpin mereka. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabir. Ya Allah, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami itu azab yang double. Dan laknat mereka dengan laknat. Artinya dia nggak selamat. Pemimpinnya oke, dapat dosa double dia. Dia nyuruh kepada kemungkaran, dia akan dapat dosa orang yang melakukan. Tapi antum yang taat sama pemimpin juga akan masuk neraka. Kalau ketaatannya ke dalam hal kemaksiatan. Karena ketaatan kepada pemimpin itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini Bu Ades. Baik Ustaz, ini 31 sebetulnya masih banyak tapi ya satu lagi boleh Ustaz ya. Siap, bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga serta tim kajian serta jamaah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, begini Ustaz. Afwan Ustaz, ana ada pertanyaan tentang rasa takut, yaitu saat akan sakratul maut nanti. Apakah kematian ana akan husnul khotimah? Bagaimana keadaan di alam kubur dan di padang mahsyar, dan yang utama di sirat nanti? Ana rasakan dan pikirkan ibadah-ibadah yang dilaksanakan tidak bagus, dan ketakwaan kepada Allah terkadang naik turun juga dan belum menjadi istri yang baik kepada suami dan ibu yang baik untuk putri-putrinya. Apakah perasaan dan pikiran ini karena banyak dosa ya Ustadz? Dan bolehkah setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan kita selalu berharap mendapat balasan yang baik dari Allah? Demikian Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Orang yang beribadah kepada Allah itu, dia harus mencintai Allah Jalla Jalaluh. Yang ada dalam benak dia, Allah itu maha baik. Allah itu yang memberikan segala-galanya. Allah itu maha indah. Sehingga engkau akan cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu belajar Asma'ullah al-Husna. Kita perlu membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita perlu merenungkan ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian, dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita nggak boleh takut berlebihan yang menyebabkan putus asa. Tapi kita juga nggak boleh terlalu kepedean yang menyebabkan kita terus berbuat dosa. Sehingga seorang beribadah itu di antara harap dan cemas. Ketika perasaan-perasaan itu datang kepadamu, yang kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Rasa takutmu itu menyebabkan engkau meninggalkan dosa, memperbaiki amalan, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan putus asa. Ada orang yang sampai takut sampai kayaknya anak akan masuk neraka. Enggak, jangan. Allah itu maha baik. Sehingga engkau berharap pada Allah Azza wa Jalla dikasih karunia, diterima amalanmu, dihapuskan dosa-dosamu. Jadi dua hal ini harus bareng, harus seimbang. Al-khawf wal raja. Jadi beribadah kepada Allah itu cinta sebagai pemandunya, dua sayapnya adalah harap-harap cemas. Ketika berbuat salah langsung mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan berdoa, minta supaya diterima. Katakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian minta husnul khatimah. Seperti doanya Nabi Yusuf ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk memperbanyak doa ketika sedang berpuasa, khususnya ketika akan berbuka. Jangan sibuk dengan makanan, jangan sibuk dengan kue, dengan minuman, tapi fokus kita sedang
mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum, dan Allah memberikan bonus kepada kita, doa kita dikabulkan. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.